Arabillah Syekh Ibn Abdullah Iskandari radhiyallahu anhu wa lamana wa imam alim al-Arabillah Abi Muhammad Ali bin Abdullah bin Ahmad Baras wa lamana wa imam al-Arabillah Syekhuna Al-Fatihah Hadratina Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin ar-Rahmanir Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا نظلم بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب من الآبدين ودهد الدهرين يدل عنكم أنجام المسلمين سبحانه قال المعبد دارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قطع السائرين إليه والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم Qata'a memutuskan ia akan orang-orang yang sairin yang suluk menuju Allah wal wasilina dan orang-orang yang wasil ilahi kepada Allah an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Orang yang wasil itu mereka tidak memandang amal mereka itu dan mereka tidak memandang hal hati mereka itu. Orang wasil itu mereka tidak memandang amal mereka itu. Artinya amal tetap mereka kerjakan. Tapi mereka tidak memandang amal itu mereka yang mengerjakan. Amma sa'iruna fali'annam lam yatahaqqaq wa asidka ma'allahi ta'ala fiha. Adapun orang-orang sa'irun, orang-orang yang suluk, Wali'annahum karena mereka itu lam yatahaqqaqu tiadalah mereka itu benar. Tidaklah nyata-nyata benar mereka itu serta Allah Ta'ala fiha padanya. Wa ammal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Adapun orang wasil fali'annahu maka sesungguhnya ghayyabahum menghilangkan ia akan mereka itu bisyuhudihi dengan pandangannya anha dari pada memandang amal mereka itu anha an ru'yati a'malihim. Jadi setiap orang yang tidak memandang kepada amal, tidak memandang kepada taat, tidak memandang kepada ibadahnya, maka orang itu disebut wasil. Qata'an lam yumakkinhum asairuna hum salikuna ala qadamil sidqi fi baida'il iradati wa mayadil amal ala najaibil ahwal wa qad qata'ahum an ru'yati a'malihim wa safi ahwalihim ada mutahaqqiqi sidqi. Dan memutuskanlah atau tidak memungkinkanlah mereka itu orang-orang yang sairun, orang-orang yang suluk, wahum asalikuna, orang-orang yang salik ala qadami sidqi atas jejak langkah yang benar, bi baida'il iradah pada permulaan kehendak mereka itu, wa mayadinil amal dan pada medan amal, ala najaibil ahwal atas kebaikan ini hal. Waqad qata'ahum an ru'yati a'malihim wa safi ahwalihim ada mutahaqqiqi sidqi. Dan sungguh memutuskan ia akan mereka itu, ya Allah, daripada memandang amal mereka itu dan kebersihan hal mereka itu, ada mutahaqqiqi sidqi karena ketiadaan benar, ketiadaan nyata itu benarnya. Artinya selama orang itu masih sair menuju Allah, mereka pasti terpandang kepada amal. Rasa mereka yang beramal, rasa mereka yang taat, rasa mereka yang beribadat. Idhuwa syaratun fi qabuliha. Karena syarat amal itu diterima, jangan kita merasa beramal. Jadi syarat amal itu diterima, jangan merasa kita beramal. Ketika kita merasa kita nang taat, kita nang beramal, kita nang beribadah, maka amal kita itu tidak diterima Allah. Jadi syarat diterima amal yakni tidak merasa kita yang mengerjakan itu amal. Idhuwa syartun fi qabuliha.
Karena ia nang tidak memandang kepada amal tadi, syarat pada diterimanya itu amal. Jika kita berzikir, kita tidak merasa kita yang berzikir. Jika kita sembahyang, kita tidak merasa kita yang sembahyang. Jangan tak pandang, jangan tak akui. Adapun lafaz nang misalnya sembahyang usolli fardhu maghrib, aku sembahyang fardhu maghrib, nang usolli itu yakni usolli nang alif ha mim dal itu, artinya nang usolli Ahmad itu nang usolli. Wa hum ba'du lam yakhruju an ru'yati nufusin bil asya. Karena mereka itu setelah itu tidaklah keluar mereka daripada memandang diri mereka itu pada itu sesuatu. Wala tasful amal marudan nafsi pihak, dan amal itu tidak menjadi bersih apabila kita melihat diri kita yang mengerjakan amal tersebut. Jadi amal itu tercampur. Amal itu akan tercampur apabila kita merasa diri kita yang mengerjakan amal tersebut. Jadi jika ujar orang ini ikhlas itu kalau kita masih merasa kita nambah amal, itu disebut tidak ikhlas. Apabila orang itu bapak aku ini ikhlas, tapi merasa inya nang ikhlas atau merasa inya nang bama, berarti orang itu jadiin belum ikhlas. Walidzalika lam yu'taddu biha, karena itulah tidak dibilang mereka biha dengan dia. Artinya ketika mereka merasa diri mereka yang beramal, maka mereka itu tidak termasuk orang yang dibilang biha dengan diterimanya amal tersebut. Walam ya'tamidu 'alaiha wadhalika annaka la tara illa ma khalasa an syawaibihi, karena engkau tidak melihat kecuali apa yang bersih daripada segala campurannya, wa tatahhara min ma'ayibihi, dan bersih daripada segala keaibannya. Artinya amal nang diterima itu nang kadada aibnya. Amal yang diterima itu nang kadada aibnya. Termasuk aib tadi apabila kita merasa diri kita yang ba'amal. Walam ta'man dukhul al-afat madamati nafsu zahiratan, dan tidaklah aman masuknya itu kecederaan selama nafsu itu masih zahiratan, masih nampak. Selama nafsu kita itu masih ada, maka selama itu juga ujarsin amal kita itu cedera. Selama nafsu kita itu masih ada, maka selama itu juga amal kita itu cedera. Wa amal wasiluna, adapun orang yang wasil itu maksudnya sampai kepada Allah atau sampai kepada ilmu Allah. Fa hajabam an ru'yatiha syuhudahu. Fa hajabahu, maka menghijab ia akan mereka itu daripada memandang itu amal, syuhudahu akan musyahadahnya Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang wasil mereka itu kadata pandang lawan amal mereka. Walaupun amal mereka banyak, mereka kadata pandang lawan amal mereka sedikit pun. Baik mereka baca sholawat, baik baca dalail, baik baca burdah, baik baca Quran, baik sembahyang sunat, puasa sunat, mereka kadata pandang lawan ibadah-ibadah mereka tersebut. Wa idza tahaqqaqa syuhuduhu lam yabqa li ghairi fi'lun wala wasfun, apabila benar itu syuhuduhu musyahadahnya orang wasil tadi, maka tidak tinggal bagi selainnya itu perbuatan dan sifat. Ujarnya bahwasanya makhluk itu tidak ada punya sifat, tidak ada punya perbuatan.
sedikit pun makhluk itu tidak ada punya perbuatan dan tidak ada punya sifat. Itu kalau orang-orang wasil. Idza tahaqqaqa syuhuduhu lam yabqa li ghairihi fi'lun wala wasbun. Jadi orang wasil itu jaka iktirat tuh, jaka ma'iktirat tuh lawan mereka itu kadada. Kenapa jadi kada ma'iktirat? Karena mereka melihat seberatan itu perbuatan Allah. Segala itu sifat Allah. Ada kita ini kan kadang-kadang wasil, kadang-kadang kada. Tak kada wasil, kita kadang mengerti hal ehwal orang. Tak kada wasil, nah yang sibuk kita mengerti urusan orang. Lam yabqa li ghairihi fi'lun wala wasfun fal a'malu masadirul af'al. Contoh amal itu asal daripada perbuatan. Jadi amal itu pandangan mereka, amal ini perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan amal kamu. Jadi amal itu ciptaan Allah, perbuatan Allah. Jadi orang wasil tadi ketika mereka beramal, mereka memandang amal ini perbuatan Allah dan mereka tidak tak akui itu dengan amal ibadah. Karena mereka memandang tadi amal itu salah satu daripada perbuatan Allah. Wal ahwal masadirul awsaf, dan hal hati. Ahwal itu perbuatan hati, misalnya sabar, ikhlas. Hal itu masadirul awsaf, tempat asalnya sifat. Jadi sifat Allah nang sabar itu Allah punya nama as-sabur. Nang sabar itu berarti Allah. Allah punya nama as-syakur. Berarti yang syukur itu Allah. Jadi sabar, syukur itu semuanya sifat Allah. Paling minim pandangan kita yang ada di dunia ini, seluruh amal yang ada di dunia ini semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Kalau semua yang ada ini perbuatan Allah, lalu di syair disebut wa kullu fi'lika jamil. Seluruh perbuatan engkau ya Allah semuanya elok, semuanya baik. Seluruh perbuatan engkau semuanya baik. Jaka kita nilai ilmunya nangka ini berataan, dunia ini aman. Kadada bang nang jaka bakalahian itu kadada nambah timpasan apalagi perang. Falam yabqa li ghairi fi'lun fayara lahu amalun, maka pandangan orang wasil tidak ada nang lain daripada Allah itu punya perbuatan. Falam yabqa li ghairi, maka tidak ada, tidak tinggal bagi yang lainnya fi'lun itu perbuatan. Artinya nang lain daripada Allah itu kadada berisi perbuatan. Fayara lahu amalun, apalagi melihat amal. Karena mereka tidak melihat perbuatan, apalagi mereka merasa diri mereka itu beramal. Wala baqiya li ghairihi wasfun, dan tidak tinggal lagi bagi yang lainnya itu sifat. Fayaralau amhalun, apalagi ia melihat itu punya hal. Kalau pang mereka merasa mereka nang kawa bersyukur, kalau pang mereka nang kawa bersabar, kalau pang mereka nang kawa ridho, karena sabaratan itu sifatnya Allah Ta'ala. Nang sabar itu Allah, nang syukur itu Allah, nang ridho itu Allah. Kalau ilmunya pian nyaman, ilmu ini nyaman. Cuman kena pemakaiannya aja itu nang ngalih.
Nangali itu pemakaian yang kalau memandir ilmu itu nyaman seberatan orang kawa memandir. Cuman karena pemakaiannya nyenang lepas itu di pemakaian. Kalau di pandiran beratan bisa. Nah banyak lepas itu di pemakaiannya. Fahadha yu'tihi maqaman syuhud, dan inilah yang Allah berikan akan dia maqam syuhud, yakni pandangan. Artinya mandang yang ada itu cuma perbuatan Allah, yang ada itu cuma sifat Allah. Wa tahaqquq bil wujud la yara ma'ahu mawjud, dan yang paling tahakkuk yang benar itu yang bersifat wujud, la yara ma'ahu mawjud, nang lain daripada Allah itu tidak ada mempunyai sifat wujud sedikit pun. Kalau sudah yang ada itu Allah, maka nang lain daripada Allah itu tidak ada. Kullu man 'alaiha fanin, nang lain daripada Allah itu fanin, itu tidak ada. Fasaha ana ruyatal amal dunallah halul mahjubin, maka sah orang nang tak pandang amal, bukan memandang amal itu daripada perbuatan Allah, itulah hal orang yang terhijab. Jadi makin orang itu beramal, makin orang itu beribadat, tapi ia makin terhijab lawan Allah ketika ia merasa dirinya beramal. Padahal itu beramal tuh. Makin ia beramal, ia makin terhijab lawan Allah. Kenapa? Ia merasa ia nang beramal. Jadi hal orang yang terhijab itu, yakni orang nang beramal tapi ia tak pandang amalnya. Orang nang tak dinding lawan Allah itu, yakni orang yang beramal tapi tak pandang ia lawan amalnya. Fasaha anna ruyatal amali dunallah alul mahjubin alladzina lam yahdau bi azizi sidqi, yang mereka orang yang terhijab itu mereka tidak mendapat bi azizi sidqi dengan kemuliaan ini, sifat sidqi yakni jujur. Walam yashummu raihatan nasimil wasli, dan mereka tidak mencium baunya wasil kepada Allah. Jadi semakin mereka beramal, semakin mereka jauh lawan Allah. Semakin mereka beramal, mereka semakin terhijab lawan Allah. Gara-gara mereka tadi tak pandang lawan amal tersebut. Jadi secara ilmu, orang wasil itu yakni orang yang beramal nang tidak terpandang lawan amalnya. Nah ketika ia nang kaya itu, ketika ia beramal tapi tidak merasa ia nang beramal, orang itu disebut wasil. Itu kalau ilmunya. Misalnya orang baca salawat tapi tidak merasa ia nang membaca salawat, nah, maka orang itu disebut wasil. Nyaman orang nang sampai pian daripada orang nang haur-haur berjalan. Kalau orang sampai ada istirahatnya. Kalau orang berjalan haur-haur uyuh, berjalan ya terus waya apa sampainya. Padahal tujuan kita berjalan itu supaya sampai. Tujuan kita berjalan itu supaya sampai. Mun kadada tujuan ya apa? Wal wasil alladhi yashhadu majral a'mal wa munsyi'aha, dan orang wasil itu orang yang memandang kelakuan itu amal dan yang menimbulkan itu amal. Jadi orang wasil itu pandangannya siapa yang memperlakukan amal ini, siapa yang menimbulkan amal ini, maksudnya Allah. Itu gawian orang wasil.
yang mereka lihat, yang memperlakukan itu amal, dan yang menimbulkan itu amal. Wasadiku, dan orang yang shadik, orang yang benar itu, alladzi yatahimu nafsahu bima yasdur anha, orang yang menuduh jahat, yatahimu menuduh jahat kepada nafsunya pada barang apa yang ia kerjakan daripadanya, wa yara adamal ikhlas, dan ia menganggap dirinya itu kada ikhlas. Padahal orang ini beramalnya ikhlas, benar, tapi ia menganggap dirinya itu kada ikhlas. Ketika ia menganggap dirinya itu kada ikhlas, maka orang itu disebut shadiq. Jadi shadiq itu ia beramal rajin, beramal, amalnya pun semata-mata imtithalul awamir, semata-mata melaksanakan perintah Allah. Itu amalnya. Tapi ia menganggap dirinya itu kada ikhlas. Padahal amalnya nyata ikhlas, tapi yang menganggap dirinya kada ikhlas, maka orang itu disebut shadiq. Jadi ada yang disebut sa'ir. Sa'ir itu orang-orang yang terhijab lawan Allah karena tak pandang kepada amal. Ada orang yang disebut wasil, orang yang sampai kepada Allah karena mereka itu tidak terpandang kepada amal. Amal tetap digawi. Ada orang shadiq itu dia beramal, amalnya ikhlas, tapi ia menganggap dirinya itu kada ikhlas, maka orang itu disebut shadiq. Wa syuhudan naqsi wa taksir anil jiddi wa tashmid, dan ia menganggap dirinya ini masih kurang di dalam beribadat dan kurang di dalam tasmir, bersungguh-sungguh dalam ibadat. Hatta law ra'a ma ra'a minal amali wal ahwal lam yaraha illa bi aini da'wa. Ujar inya, jikalau ia melihat apa yang ia lihat daripada itu amal dan hal hati, dia tidak melihat, cuma ujar inya pengakuan. Aku ni ujarnya cuma mengaku aja. Jaka ikhlas cuma mengaku ikhlas, jaka wasil cuma mengaku wasil, cuman pengakuan aja. Wabidzalikal makna kasurat hikayatuhum, dan pada itu makna banyak cerita mereka itu. Kamar wiya anil Wasiti, seperti diriwayatkan daripada Syekh Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu anhu, ma'a ashabi Abi Usman, serta sahabat Sitin Abi Usman, haitsu qala lahum innama amarakum bil majusiyah al-mahdhah, haitsu qalu kana ya'muruna bil amal wa ru'yati taksir biha, wa qala halla amarakum bil ghaibati anha bi ru'yati munsiha. Dulu pernah terjadi kepada Syekh Abu Bakar Al-Wasiti serta sahabat beliau Abi Usman, ketika mengatakan ia bagi mereka itu hanya saja kamu memerintahkan, hanya saja ia memerintahkan kamu dengan beragama majusi, al-mahdhah, semata-mata majusi. Sekira-kira mereka mengata adalah ia memerintahkan kami dengan beramal dan memandang koler beramal. Artinya beramal juga, tapi memandang, menganggap dirinya kada ikhlas beramal. Beramal juga, tapi menganggap dirinya ini kurang di dalam itu keikhlasan. Maka ujar silin waqala halla amarakum bil ghaibati anha bi ru'yati manusia. Ujar silin, kenapa engkau kada menyuruh murid engkau tetap kerjakan amal, tapi jangan tak pandang lawan amal. Jadi kalau engkau menyuruh murid kamu beramal tapi pandang engkau ni pengoler beramal, anggap diri kau ni pengoler beramal, itu ujar silin sama engkau menyuruh murid engkau beragama majusi. Tapi mun hendak jua suri murid ikam tu beramal, jangan, tapi jangan tak pandang lawan amal. Jadi guru-guru itu kan masing-masing menyuruh muridnya. Ada yang menyuruh muridnya beramal, tapi anggap amal itu kada ikhlas. Amal ikam ini banyak cacatnya. Ada yang kayak itu guru itu menyuruh. Ada juga yang guru itu menyuruh muridnya beramal, tapi pandang siapa yang menimbulkan ini amal.
hada fi maqami wasilin amma ma yurwa fi dzalikal ma'na fi tariqi salikin fakatsirun. Dan ini ujar sidin pada makam orang nang wasil. Jadi orang nang wasil tadi ada dua cara mereka beramal. Pertama yang mereka beramal tapi mereka menganggap amal mereka kada ikhlas. Yang kedua ada yang beramal tapi mereka memandang amal ini dari Allah, bukan dari diri mereka. Adapun yurwa fi dzalika makna fi tariqi salikin, yang diriwayatkan pada yang makna pada jalan orang-orang salih, fakatsirun yurwa an ba'di sadatin alawiyah wa sayyiduna Umar al-Muhdar bin Abdurrahman as-Saggab radhiyallahu an. Hikayat diriwayatkan daripada sebagian sadatin alawiyah, pimpinan kami dari Alawiyin, ini Habib Umar al-Muhdar bin Abdurrahman as-Saggab radhiyallahu an, naqala lau tuqubbilat li tasbihatun, jikalau diterima bagiku satu tasbih, bacaan tasbih, la fa'altu li jami'ali baladi da'watan au kama qala, niscaya aku memperbuat kepada seluruh ahli negeriku ini dakwatan, akan undangan. Aku nih ujar sidin caka tahu tasbihku ini diterima Allah, walaupun sebuting tasbih aja aku undang orang kampungku ini barataan. Cuman aku di sini kada tahu bang, diterima kah bacaan tasbihku ini kada kacaka aku tahu tuh. Jadi jikalau diterima tasbihku ini sebutingnya sakampungan, ujar sin ku undang untuk bermakanan. Au kama qala. Wa afatu salikin ruyatu amali, bahaya orang-orang salik. Orang salik itu orang yang menuju Allah. Yani ru'yatu a'malihi, mereka tak pandang lawan amal. Jadi berapa banyak orang yang beramal tapi tak pandang lawan amalnya, berapa banyak orang yang taat tapi tak pandang taatnya, berapa banyak orang yang ahli ibadat tapi tak pandang kepada ibadatnya. Itu bahaya orang-orang nang salik. Jadi bahaya orang nang pak ibadat tapi kada ba ilmu, terutama ilmu tasawuf, yakni banyak ru'yah amal, tak pandang lawan amal. Karena itulah sebelum kita beramal atau beribadat, hendaklah kita mengaji dulu ilmu tauhid lawan ilmu tasawuf, supaya jangan tak akui amal itu kita yang menggawi. Jadi tuntut ilmunya dulu, tuntut utama ilmu tauhid lawan ilmu tasawuf. Karena kedua ilmu ini untuk membersihkan amal, supaya jangan ada pengakuan kita nang beramal, supaya jangan ada pengakuan kita nang ibadat, supaya jangan ada pengakuan kita nang taat. Jadi bahaya orang yang salik, orang yang pak ibadat, orang nang pak amal tanpa ilmu, yakni ru'yatu a'malihim, tak pandang lawan amal mereka. Jadi yang berisi rasa itulah yang nyata itu kada baik. Berarti kalau masih inya nang merasa, rasa inya ada. Rasa inya apa alimnya, rasa inya apa ibadat, rasa inya. Pokoknya apabila masih ada rasa, orang itu tahijab. Tahijab atau tadinding lawan Allah. Rasa inya pembaiknya, rasa inya pembujurnya, rasa inya macam-macam. Kalau sudah inya rasa pembujurnya, siapapun menasihatinya kada ada mampannya, karena inya rasa pembujurnya.
Dulu ada murid sidini bisi murid dua ikung. Jadi soalnya nyaman ya 2 tambah 2. Nang murid seikung menyambah tujuannya 4. Nang seikung 5. Bakal karasan berdua tadi. Nang seikung madahkan 4, nang seikung 5 lalu bakal karasan. Lalu nang memadahkan 4 tadi. Caka bahasa kita tuh diketek gurunya. Kenapa guru ulun keteknya? Pada ulun nang bujur nang 5 tuh jadi dia. Kamu salah. Lalu buat aku kenapa guru ikamnya sih telawani orang bungol, bapak ikam malah orang bungol. Tahu aja tuh nang 2 tambah 2 atau 4 dijawabnya 5. Ikam karasi. Coba arti kan kalau orang 2 tambah 2 sama dengan 5 itu berarti bungol orangnya. Bapak ikam malawani orang bungol, menalawani orang bungol, artinya kita bungol 2. Jadi kalau ini itu orang pintar harus bakal kalah lan orang bungol. Jadi karasnya terus apa? 2 tambah 2 5. Nah orang pintar tadi 2 tambah 2 4 bakal rasio mengarasi orang bungol jadi bungol lagi kita. Wa afatu salikina ru'yatu amalim wal itimad fi sulukim ala ma yasduru min af'alihim. Dan orang-orang salik itu mereka berpegang pada suluk mereka itu ala ma yasduru apa yang timbul daripada perbuatan mereka itu. Jadi orang salik tadi inya berpegang rasa inya nang ba'amal. Rasa inya nang bawirin. Maka orang-orang yang syair atau suluk ini kalau tadi julun kada ilmu tasawuf lawan tauhid tadi kita karasi ya tatap ampun inya nang karas. Rasa inya itu bang sudah paham apa ibadat. Nah ketika timbul rasa tadi, nah lalu rasa inya sudah nang masuk surga. Rasa inya nang masuk surga, maka mun rasa inya sudah masuk surga, rasa inya sakaluarga nang masuk surga, rasa inya nang sakalompok masuk surga. Wal itimad fi suluki ma'ala ma yasduru min af'ali wa minhu yuntijul idlal wal ijab wa durubu min al-afad dan karena mereka terpandang kepada itu amal hasilnya yuntijul idlal wal ijab timbul ujub, timbul inya bangga dengan amal ibadatnya. Jadi orang salik itu nang terpandang lawan amal nang timbul kena ujub. Idlal itu ungah, ijab itu ujub, bangga inya lawan amal ibadatnya. Wa durubun minal afat yang timbul lagi ujian macam-macam daripada kecederaan. Durubun minal afat dan bermacam-macam daripada kecederaan tadi, kecederaan amal tadi. Jadi orang nambah amal kada beilmu, nang ada kena timbul ujub, nang ada timbul ria, nang ada timbul sum'ah. Karena ia beribadatnya kada ada ilmunya. Wah ini kan kita banyak nang itu menyuruhi anak kita supaya anak kita itu ria, supaya anak kita itu sum'ah. Kita sebagai orang tua ranjang nam menyuruhinya.
Kuitannya nama nyuruh anaknya supaya ria, supaya anaknya ujub. Salima minha al-muwaffaquna wa tahassana minha al-muttaquna. Dan yang selamat itu daripada terpandang amal, yakni orang-orang yang dapat taufik, dan yang terbentengi daripadanya itu yakni orang-orang yang takwa. Jadi orang-orang yang selamat daripada apa? Daripada itu terpandang amal itu orang-orang yang dapat taufik, orang-orang yang takwa. Mereka selamat daripada terpandang amal. Wal wasiluna qat'un an aini ru'yatihim, dan orang wasil itu mereka memutuskan daripada pandangan mata mereka itu, syuhudu sayyidihim an kulli mandur, mereka memandang kepada perbuatan patuanan mereka itu daripada setiap perbuatan. Jadi apapun itu perbuatan yang mereka pandang, ini perbuatan Allah. Mereka orang-orang nawasil, mereka kada terpandang lagi lawan perbuatan makhluk, tapi mereka terpandang kepada perbuatan Allah. Wasalikuna sabila sidqi manhajum ala yarau suaral amali mastur. Walama anhal kalam ala dhalika akhada yatakallamu ala ma ya'turuhul muridina min maqati'it tariq wa man yatabisu alal juhali al-magrurin. Dan manakala selesai ini pembicaraan, jadilah ia Syekh Ibnu Athaillah Iskandari radhiyallahu mengambil membicarakan apa mendatang kepada murid daripada yang memutuskan ini jalan menuju Allah, dan apa-apa yang tersamar atau tercampur atas orang-orang jahil yang tertipu. Waqala radhiyallahu ta'ala an, maka berkatalah radhiyallahu an, ma basaqat aqsanu dzulin illa an bidri tama. Tiadalah nampak itu dahan kehinaan kecuali dengan sebab bibit toma. An bidri tom'in, karena daripada bibitnya toma. Kenapa hidup kita hina? Karena kita toma. Toma itu serakah. Dibari satu, anak dua, dibari dua, anak tiga, dibari tiga, anak empat, dibari empat, anak lima. Jadi serakah itu, toma itu yang membuat kita itu hina. Nah, jadi kita menghamba lawan orang-orang sugih, menghamba dengan orang yang berpangkat karena kita toma. Jadi toma atau serakah itu menimbulkan kehinaan. Abara bihalati dhulli al-makhlukina kasyajarati zakkum allati takhruju fi aslil jahim tal'uha kanurusus syayatin wa bilbusuk ila tul fil alamil hubuti fa inna tulha ma'nawiyun tatasilu samaratu birra'ili dhulmani wal mahdidul qasi anillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim bismillahir rahmanir rahim wa ya rahman ya mujib ya hadirin